Seorang wanita berusia 28 tahun yang telah lama hidup sendiri datang ke instalasi farmasi rumah sakit untuk menebus resep yang baru saja diperoleh. Setelah dilakukan screening dan saat obat akan diberikan oleh apoteker, pasien diminta untuk masuk ke dalam ruang konseling, mengingat pasien termasuk dalam kriteria pasien yang diprioritaskan untuk dilakukan konseling karena akan menjalani pengobatan jangka panjang terhadap TB yang diderita. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Nurul Suci Pratiwi, apoteker yang menangani obat Ibu. Apakah Ibu Febri? Oh ya, selamat pagi juga. Nama saya Benar Febri. Apakah boleh saya tahu Ibu Febri tinggal di mana dan usia Ibu Febri? Saya tinggal di Jalan Lorong Sumi nomor 13 dan usia saya 28 tahun. Oh iya, berarti sudah betul ya, Bu, dengan Ibu Febri. Untuk mendapatkan keberhasilan pengobatan Ibu perlu meminum obat ini dengan benar. Apakah Ibu mempunyai waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikan mengenai pengobatan yang akan Ibu dapatkan? Oh iya, bisa. Oh ya, baik. Sebelumnya saya ingin menanyakan apa yang telah disampaikan dokter terkait obat Ibu Febri kepada Ibu. Saya diresepkan obat dan saya lupa namanya, tapi katanya berisi beberapa campuran obat dan obatnya itu harus saya minum selama masa pengobatan saya. Oh iya Bu, itu sudah benar Bu ya. Jadi nama obat Ibu itu Rivastar 4 FDC. Isinya itu campuran dari 4 obat TB yaitu rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan etambutol yang telah dimasukkan ke dalam satu tablet Ibu. Sehingga Ibu lebih mudah untuk minum obatnya karena dalam satu obat itu sudah ada 4 jenis obatnya. Oh iya betul, yang itu Rivastar. Ya, betul Ibu, itu Rivastar. Saya mau tanya lagi nih Bu, apakah dokter menyampaikan semua terkait kegunaan obat yang akan Ibu diberikan? Yang saya ingat itu gunanya untuk menyembuhkan TB yang Ya, saya derita. ya. Jadi nanti pengobatan saya itu ada 2 tahap dan yang ini tuh tahap pertama. Oh iya Ibu, betul Bu ya. Obat ini digunakan sebagai pengobatan tahap awal untuk TB, ditujukan untuk menekan jumlah kuman penyebab TBC Ibu dan menghentikan infeksinya sehingga mengurangi resiko penularan penyakit. Nanti Ibu setelah 2 bulan jika pengobatan tahap awal Ibu berhasil akan dilanjutkan untuk pengobatan tahap lanjutan. Pada tahap lanjutan obat yang tadinya bersimpan campuran berkurang menjadi 2 Ibu, jadi tinggal sedikit. Namun durasi penggunaan obatnya mungkin agak lama ya Bu ya dibandingkan tahap pertama. Ini untuk memastikan bahwa kuman yang sudah tidak aktif menginfeksi benar-benar hilang dari tubuh Ibu sehingga mencegah kekambuhan TB ini Bu. Oh begitu ya Bu, saya baru tahu gunanya seperti itu. Iya Ibu, bagaimana penjelasan dokter tentang harapan setelah Ibu meminum obat ini? Efek apa yang akan terjadi setelah Ibu meminum obat ini? Katanya nanti kencing saya itu berwarna merah, Ya, tapi itu katanya normal. ya, Terus nanti setelah 2 bulan saya akan diberi obat yang berbeda. ya. Terus saya termasuk pasien yang baru terinfeksi tuberkulosis, sehingga dapat disembuhkan asalkan saya itu segera memulai pengobatan dan meminum obatnya itu sesuai instruksi dokter. Dan kalau saya patut minum obat ya dalam 2 sampai 4 minggu, itu penderitanya akan merasa nyaman. Betul sekali Bu ya. Jadi obat yang dokter berikan kepada Ibu itu harus digunakan sesuai aturan Ibu. Apakah Ibu tahu yang akan terjadi bila Ibu tidak minum obatnya secara teratur? Saya tidak tahu. Emangnya kenapa ya, Bu? Begini Ibu, apabila Ibu tidak minum obatnya sesuai aturan Ibu, pengobatannya itu akan gagal. Obatnya itu tidak akan mampu lagi mengobati kuman yang ada di tubuh Ibu. Hal ini disebabkan kuman dari TB ini resisten. Artinya itu Ibu, kuman yang dalam tubuh Ibu itu sudah kuat. Dia sudah bisa melawan obat yang diberikan sama dokter. Jadi itu sudah istilahnya tahan banting Ibu sehingga tidak mempan lagi dengan obat yang diberikan. Jika terjadi demikian Ibu, maka diperlukan obat yang lebih mahal Ibu dan belum tentu tersedia di tempat pengambilan obat biasanya. Selain itu diperlukan pengobatan dari awal lagi Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Saya agak khawatir karena kadang saya ini pelupa dan apalagi saya ini kan orangnya sibuk. Saya kerjanya itu sampai malam.
Oh, seperti itu Ibu ya. Sebentar kita akan diskusikan terkait hal itu Ibu. Sebelumnya saya ingin menginformasikan ke Ibu, memang jika patuh minum obat dalam 2 sampai 4 minggu, penderita akan merasa nyaman. Namun meskipun itu, Ibu akan merasa baikan tetap, walaupun Ibu tetap merasa baikan, Ibu tetap lanjutkan minum obat Ibu ya, sampai habis. Iya, iya. Selain kencing berwarna merah seperti yang dikatakan, bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan lainnya Ibu yang disebabkan oleh obat yang Ibu minum. Namun Ibu tidak perlu khawatir asalkan Ibu tahu tindakan yang harus dilakukan. Mungkin obat ini dapat menyembuhkan nyeri sendi, kesemutan, sampai dengan rasa terbakar yang dirasakan pada bagian kaki, atau bahkan yang berat seperti gangguan penglihatan, bingung, dan muntah-muntah. Selain itu juga Ibu mungkin akan merasa sedikit gatal dan kemerahan yang terjadi pada kulit. Jadi segera konsultasikan ke dokter atau apoteker jika selama pengobatan Ibu mengalami hal tersebut Ibu ya. Penanganannya akan berbeda tergantung efek apa yang Ibu rasakan. Oh iya, iya, iya Bu. Bagaimana penjelasan dokter Ibu tentang cara meminum obatnya? Seingat saya tadi itu minumnya sebanyak 3 tablet Ya. dalam 1 kali sehari, diminum saat perut kosong atau 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Oh iya Ibu, itu yang dikatakan dokter sudah benar Bu ya, dan alhamdulillah Ibu ingat. Namun bagaimana Ibu jika selama pengobatan Ibu lupa minum obatnya? Kalau itu saya kurang tahu. Oh iya Ibu, ini penting sekali untuk Ibu ketahui ya Bu, agar mencegah kuman di dalam tubuh Ibu itu menjadi resisten. Begini Ibu, jika jarak waktu antara ingat harus minum obat lebih dekat dengan jadwal seharusnya, maka segera Ibu minum obatnya. Misalnya jika minum obatnya itu jam 8 pagi, terus Ibu ingatnya pada jam 6 sore, sedangkan jam minum obat berikutnya itu jam 8 pagi pada hari berikutnya, maka sesudah jam 6 sore, Ibu segera minum obatnya yang harus diminum pada hari tersebut. Sebaliknya Ibu, jika ingat minum obatnya itu baru pada jam 10 malam, maka obat yang diminum itu dilakukan jam 8 pagi esok harinya Ibu. Oh, begitu ya Bu? Iya. Terkait yang Ibu sampaikan tadi, karena Ibu sibuk, sebaiknya Ibu rutin meminum obat ini saat pagi hari sebelum sarapan, sebelum Ibu berangkat kerja Ibu ya. Jadi Ibu tidak terganggu apakah Ibu tidak kesulitan dengan jadwal tersebut Ibu? Oh iya ya, kalau pagi saya tidak terlalu sibuk, mungkin bisa saya coba. Iya. Selain itu Ibu, apakah Ibu memiliki seseorang yang bisa dipercayakan untuk mengingatkan atau memantau Ibu selama menggunakan obat? Saya tinggal sendiri dan saya rasa tidak ada. Oh, seperti itu Ibu ya, tapi seharusnya itu penderita TB itu memiliki orang yang bertugas dalam membantu atau memantau Ibu dalam menggunakan obatnya. Namun jika Ibu tidak keberatan, saya dapat membantu memantau pengobatan Ibu selama Ibu menggunakan obat, meskipun saya lakukan dengan jarak jauh Ibu ya. Oh, kalau begitu ide yang sangat bagus. Oh iya Ibu, selama menjalani pengobatan, Ibu bisa memanfaatkan aplikasi pengingat minum obat Ibu seperti Sembuh TB. Jika Ibu perlu, saya dapat menjelaskan ke Ibu bagaimana caranya, atau saya bisa berikan brosurnya terkait cara penggunaannya Ibu. Oh iya Bu, nanti saya coba. Oh iya, oke Bu. Obat yang didapatkan hanya sampai 3 minggu ya Bu. Setelah obat yang diberikan hari ini hampir habis, segera kembali ke dokter untuk berkonsultasi Bu, untuk memantau kondisi Ibu dan melanjutkan pengobatan selanjutnya Ibu. Pastikan Ibu memperoleh lanjutan pengobatan sebelum obat yang diberikan hari ini itu habis Ibu ya. Jadi cegah untuk pemutusan obat Bu. Iya. Saya sudah menjelaskan cara menggunakan obat ini, termasuk jika lupa apa yang harus Ibu lakukan. Nah, dapatkah Ibu mengulangi nama obat ini dan bagaimana cara meminumnya, Ibu? Oh iya, tadi itu nama obatnya itu Rivastar. Isinya itu 4 obat TB. Terus seingat saya tuh tadi diminum sebanyak 3 tablet dalam 1 kali sehari, kemudian diminum saat perut kosong atau 1 jam sebelum makan atau 2 jam sebelum makan. Dan apabila saya lupa minum obat, obatnya itu harus diminum sesegera mungkin, dan bila dekat waktu dosis berikutnya, maka harus kembali ke jadwal semula. Jadi saya tidak boleh ini double dosisnya.
Seperti itu, Bu. Oh iya, sudah betul Ibu Febri ya. Gejala efek apa yang mungkin timbul Ibu dan harus Anda perhatikan selama Ibu Febri minum obat ini, Ibu? Tadi yang saya ingat itu nanti gejalanya itu kencingnya itu berwarna merah. Ya. Ya, tapi itu katanya normal karena itu efek samping dari obatnya. Jadi saya tidak perlu terlalu khawatir. Dan obat ini bisa menyebabkan nyeri sendi, kesemutan, dan rasa terbakar di kaki. Oh, iya. Dan bisa juga gangguan penglihatan, bingung dan muntah-muntah, gatal dan kemerahan pada kulit. Iya. Jadi kalau sudah efek sampingnya seperti itu, disarankan untuk ke dokter atau apoteker. Yang saya ingat ya tadi. Oh iya. Sudah benar Ibu Febri ya. Saya anggap Ibu Febri sudah memahami tentang obat ini dan cara meminumnya. Jangan lupa obatnya itu Ibu harus disimpan di tempat yang mudah dilihat agar tidak dilupa. Sebagai contoh di dekat tempat tidur, namun jangan disimpan di tempat yang lembab Ibu ya, dan panas seperti di dapur, dekat kamar mandi atau jendela yang terkena cahaya matahari langsung, agar obatnya tidak rusak Ibu. Sebab obat ini tidak tahan terhadap lembab dan panas, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak Ibu ya, takutnya ada anak-anak yang melihat dan menganggap obat Ibu itu permen, dan anak itu mengonsumsinya Ibu ya. Sebaiknya dihindari hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi Ibu. Apakah masih ada yang Ibu Febri bingungkan atau ingin tanyakan terkait pengobatan Ibu Febri? Sepertinya tidak ada. Baik Ibu, kalau Ibu sudah mengerti, apakah Ibu bisa menandatangani kertas sebagai bukti bahwa konseling telah dilaksanakan dan Ibu telah memahami informasi terkait pengobatan Ibu? Ini Bu, silahkan. Oh iya, baik Bu. Baik Ibu Febri, jangan lupa ikuti instruksi yang telah dijelaskan Ibu ya. Ibu insya Allah pasti akan sembuh asalkan menjalani pengobatan sesuai yang diinstruksikan. Tiap 3 minggu sekali saya akan mengontak Ibu untuk memastikan bahwa Ibu mengonsumsi obat sesuai yang diinstruksikan. Dan Ibu jangan ragu-ragu Ibu ya untuk menghubungi kami jika Anda mendapatkan kesulitan tentang pengobatan ini, baik dalam penggunaan maupun penyimpanan ataupun hal-hal yang lain yang membuat Ibu bingung tentang obat ini Ibu. Oh iya Bu, terima kasih ya. Iya Ibu.